Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, perang Rusia-Ukraina kini memasuki fase paling kejam di bawah suhu musim dingin. Di tengah badai salju dan udara membeku, dentuman artileri dan roket terus menggema di wilayah Donbas, daerah yang oleh Presiden Vladimir Putin disebut tak boleh hilang, meski wilayah lain harus dilepas. Di sanalah, kota kecil Pokrovsk kini berubah menjadi simbol perlawanan dan titik balik perang. Pertempuran mematikan di Red Army Town. Pokrovsk, yang pada masa Uni Soviet dikenal sebagai Red Army Town, kini menjadi penggiling daging antara dua kekuatan besar. Rusia mengklaim telah mengepung dan menghancurkan lebih dari 10.000 pasukan Ukraina. Sedangkan pihak Ukraina membantah keras dengan menyebut kota itu masih kokoh berdiri seperti batu karang. Bagi Ukraina, Pokrovsk adalah benteng terakhir yang melindungi jantung negaranya. Bagi Rusia, kota ini merupakan gerbang menuju wilayah tengah Ukraina. Tak heran, kedua pihak mempertaruhkan segalanya di sana. Letak Pokrovsk sangat strategis, menjadi simpul jalur kereta dan jalan raya di Ukraina Timur. Dalam 2 tahun terakhir, wilayah Donetsk telah menjadi pusat konflik paling berdarah, dan Pokrovsk berdiri tepat di garis depan Donbas. Rusia gempur tanpa henti, Ukraina bertahan mati-matian. Sejak awal 2024, Donbas telah menjadi ladang pembantaian. Gelombang serangan Rusia datang terus-menerus, seperti badai yang tak henti menghantam pantai. Pasukan Ukraina bertahan dengan segala daya, menahan gempuran artileri, drone, dan infanteri Rusia. Namun tekanan semakin berat. Kabar beredar bahwa ribuan tentara Ukraina terkepung di Pokrovsk. Menanggapi isu ini, Staf Umum Militer Ukraina menyatakan pada 4 November, "Kami masih memegang garis pertahanan Pokrovsk. Tidak ada pengepungan, tidak ada keruntuhan, situasi tetap terkendali." Mereka juga mengonfirmasi sedang memperkuat sisi sayap dan memperbaiki jalur logistik yang menjadi nadi perlawanan. Laporan intelijen dan peta perang. Lembaga think tank militer Amerika Serikat merilis peta terbaru pada 4 November 2025 yang menunjukkan Rusia sedang melancarkan operasi pengepungan terhadap beberapa benteng utama Ukraina di Donbas, termasuk Pokrovsk. Meski Ukraina menempatkan sekitar 10.000 prajurit, jumlah pasukan Rusia diperkirakan mencapai 3 kali lipatnya. Para analis memperingatkan, untuk menaklukkan Pokrovsk, Rusia mungkin harus kehilangan hingga 50.000 prajurit. Biaya manusia yang luar biasa tinggi. Satu-satunya cara bagi Moskow untuk memenangi kota ini adalah dengan titik gelombang manusia. Sementara Ukraina bertahan lewat kombinasi drone, pasukan khusus, dan serangan presisi. Zelensky turun langsung ke medan Pokrovsk. Pada 4 November, di tengah rumor pengepungan, Presiden Volodymyr Zelensky mendadak muncul di garis depan Pokrovsk. Kunjungannya bertujuan untuk menyemangati pasukan dan menunjukkan bahwa Ukraina masih menguasai kota itu. Saat itu, hujan deras membuat drone Rusia lumpuh, memberi peluang bagi Ukraina untuk mengirim suplai berat dan mengevakuasi korban luka. Namun tekanan tetap ekstrim. Sekitar 80% wilayah kota ini menjadi zona pertempuran jarak dekat, di mana pasukan khusus Ukraina bahkan melakukan serangan balasan udara untuk menyusup ke belakang garis Rusia. Beberapa unit Rusia dilaporkan justru terjebak dalam posisi mereka sendiri. Serangan balasan, gudang drone Rusia meledak. Pada malam 5 November, Ukraina melancarkan serangan besar-besaran ke pangkalan drone Shahed Rusia di Donetsk. Ledakan besar mengguncang wilayah itu. Ribuan drone dan 1.500 kepala rudal hancur terbakar. Akibatnya, kemampuan serangan drone Rusia diperkirakan menurun hingga 50%, memberi ruang bernafas bagi pasukan Ukraina di Pokrovsk. Zelensky berjanji akan menambah dukungan senjata dan dana untuk unit-unit garis depan. Meski begitu, musim dingin baru saja dimulai, dan setiap kilometer tanah dibayar mahal dengan darah. Tentara Korea Utara di medan Ukraina. Badan Intelijen Korea Selatan (NIS) pada 6 November mengonfirmasi laporan mengejutkan. Sekitar 11.000 hingga 12.000 tentara Korea Utara telah dikirim ke Ukraina untuk membantu Rusia. Namun lebih dari 3.000 orang telah tewas atau terluka, kerugian mencapai 25% dari total pasukan. 2 tentara Korea Utara yang tertangkap meminta suaka ke Seoul dengan alasan akan dieksekusi jika kembali ke Pyongyang. Mereka mengaku dikirim ke Rusia dengan janji pelatihan militer, namun justru dilempar ke garis depan tanpa perlengkapan memadai. Salah satu tawanan mengatakan, "Banyak dari kami memilih meledakkan diri dengan granat daripada tertangkap hidup-hidup."
Perang informasi antara fakta dan propaganda. Media sosial kini menjadi medan perang kedua. Baru-baru ini, video tentara Ukraina menangis karena dipaksa maju ke garis depan viral dan menuai simpati luas. Namun penyelidikan menemukan bahwa pria dalam video itu adalah warga Rusia bernama Vladimir Yurievich Ivanov dari St. Petersburg. Beberapa video serupa terbukti dibuat menggunakan AI, menambah kabut kebingungan di antara publik. Baik Rusia maupun Ukraina saling tuding soal kampanye disinformasi. Trump dan lelucon politik di Washington. Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump kembali mencuri perhatian. Dalam sarapan politik di Gedung Putih pada 6 November, ia menceritakan pengalamannya bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan gaya bercanda. Semua pejabat di sebelah Xi duduk kaku seperti patung, mata pun tak berani berkedip. Saya berharap kabinet saya juga seperti itu, terutama wakil presiden Vance yang terlalu banyak bicara. Lelucon itu memicu tawa sekaligus kritik. Banyak pengamat menilai gaya humor Trump mencerminkan karakternya yang blak-blakan, sementara sebagian menudingnya memiliki kecenderungan otoriter. Xi Jinping dan paket anti racun. Dalam video pertemuan APEC di Korea Selatan, pengawal pribadi Xi Jinping tampak menyerahkan 3 benda dari saku dalam jasnya: gelas minum pribadi, alat makan, dan secari kertas kecil. Para analis menyebutnya sebagai paket anti pembunuhan standar untuk mencegah kemungkinan peracunan dan kebocoran data biologis. Langkah hati-hati itu mengingatkan publik pada kebiasaan Kim Jong-un yang bahkan kursinya selalu disterilkan usai setiap pertemuan internasional. Penutup, musim dingin tahun 2025 baru dimulai, namun medan perang Ukraina telah kembali membara. Pokrovsk kini menjadi simbol keteguhan di tengah kehancuran. Tempat di mana ribuan nyawa bertaruh demi sepotong tanah yang menjadi lambang martabat nasional. Dan di luar medan tempur, perang informasi, politik, dan diplomasi terus berputar tanpa henti, menandakan bahwa konflik ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.